Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menyatukan bangsa Indonesia. Pemirsa, bantuan pun diberikan dari seluruh penjuru Nusantara. Tiga 13 truk bantuan diberangkatkan dari kota Bandar Lampung. Truk ini membawa 3.000 kasur, pakaian, makanan, dan uang tunai senilai 350 juta rupiah berangkat menuju Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot menugaskan 3 pejabat untuk memimpin misi kemanusiaan ini. Di backup 36 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP, BPBD yang siaga di garis depan penyaluran. Dan ini semua kita berikan kepada seluruh masyarakat yang terkena bencana Aceh, Medan, dan juga Sumatera Barat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tangerang menyalurkan bantuan uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah. Bantuan ini diberikan melalui Palang Merah Indonesia. Membawa untuk tahap pertama kita bawa sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar dan kita mohon bantuannya ini akan diserahkan kepada PMI Pusat melalui PMI. Palang Merah Indonesia menerima bantuan bagi korban bencana di Pulau Sumatera. Kapal milik PMI pun berangkat menuju lokasi bencana dengan membawa bantuan setiap 2 minggu sekali. Samping itu juga kita menerima bantuan logistik dalam bentuk barang. Kita punya gudang sebelah menampung. Karena tiap 2 minggu kita harapkan karena kapal kita membawanya ke sana. Kapal sekarang ada di Aceh, Medan dan Aceh. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan air bersih. Stok obat-obatan pun sudah menipis dan sangat dibutuhkan para pengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, niat selebritas membantu saudara-saudara yang sedang terkena musibah di Sumatera ternyata berbuah kritikan dan nyinyiran dari sejumlah pihak, mulai dari anggota dewan yang terhormat hingga pejabat. Aksi kemanusiaan publik figur dan konten kreator kerap menuai pujian. Namun kali ini donasi miliaran rupiah yang telah disumbang pada korban bencana Sumatera justru menjadi kontroversi. Saat bencana terjadi, selebritas langsung menghimpun dana, bahkan hingga miliaran rupiah untuk korban bencana Sumatera. Salah satunya Ferry Irwandi yang hanya dalam 1 malam mampu mengumpulkan uang sebesar 10 miliar rupiah. Bantuan kemanusiaan Ferry Irwandi ternyata tidak hanya mendapat acungan jempol, tapi juga sindiran pedas dari seorang wakil rakyat. Sindiran datang dari Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 DPR. Dalam rapat Komisi 1, ia membandingkan donasi 10 miliar rupiah dengan bantuan pemerintah yang berjumlah triliunan rupiah. Tidak hanya itu, di tengah kesibukan konten kreator menyerahkan bantuan di daerah terdampak bencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf muncul dan menyinggung terkait aturan donasi. Menurut Gus Ipul, penggalangan donasi sebaiknya meminta izin pada pemerintah. Setelah memancing kegaduhan publik, tak lama Gus Ipul meralat pernyataannya. Ia menegaskan izin pengumpulan dana kebencanaan bisa diajukan belakangan. Sesuai peraturan Menteri Sosial, penggalangan donasi memang tidak bisa sembarangan. Tertulis dalam aturan, donasi tidak boleh dikumpulkan atas nama pribadi. Selain itu, donasi juga wajib mengajukan izin sesuai wilayah. Bila terkumpul di atas 500 juta rupiah, maka donasi itu harus diaudit untuk pertanggungjawaban. Kritikan dari pejabat tentu saja bisa membuka mata terkait pentingnya regulasi. Namun aksi gerak cepat solidaritas masyarakat muncul agar korban bencana bisa segera ditangani tanpa harus tersendat-sendat dalam proses regulasi panjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengecek langsung sekolah-sekolah di lokasi terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Mendikdas memastikan perbaikan sekolah menjadi prioritas anggaran pada tahun 2026. Beginilah kondisi SD Sekoci di Dusun Sukaramai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Anak-anak harus belajar di tenda-tenda lantaran sekolah ini rusak cukup parah. Meski harus belajar dalam keterbatasan, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti datang ke SD ini. Kedatangannya untuk memberikan semangat kepada mereka. Tak hanya itu, Mendikdasman juga menekankan bahwa sekolah ini akan mendapat prioritas khusus untuk perbaikan pada tahun anggaran 2026. Ini kan kami masih dalam proses pendataan ya, tapi kami sudah mengalokasikan untuk bantuan revitalisasi sekolah ini nanti kita anggarkan untuk tahun 2026. Yang anggaran sementara 2026 itu kan kita 14 triliun ya, tapi itu untuk semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti tambahan dari Pak Presiden yang disampaikan pada saat Hari Guru nanti, sekolah-sekolah yang terdampak oleh bencana banjir dan tanah longsor ini dapat kita prioritaskan untuk tahun 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ada lebih dari 2.000 sekolah rusak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Lebih dari 200.000 siswa dan 19.000 guru terdampak langsung bencana. Bantuan pun terus dikirimkan pemerintah supaya proses belajar mengajar tetap berjalan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Anissa Rizkia, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan yang digelar di Moskow, pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan duka cita atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Putin juga berharap daerah terdampak dapat segera pulih. Ucapan ini disambut ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Wakil Wali Kota Bandung Erwin jadi terus kembali di Sindo Prime bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat kasus penyalahgunaan wewenang tahun 2025. Wakil Wali Kota Bandung dan anggota DPRD Bandung ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, Awang dan Erwin dikenakan pasal 12 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Meski demikian, Kejaksaan Negeri belum menahan kedua tersangka dan telah mencekal keduanya untuk berpergian. Dua bukti cukup. Tim Jaksa Penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah meningkatkan status pendidikan umum ke tahap pendidikan khusus dengan menetapkan dua orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil wali kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus suap gratifikasi proyek di lingkungan daerah Lampung Tengah. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain Bupati Ardhito Wijaya, RFP adiknya pun menjadi tersangka. Ardhito ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di Lampung Tengah. Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka seluruhnya telah mulai diperiksa sejak tiba di Jakarta pada Rabu malam kemarin. Dalam OTT ini, KPK juga turut menyita barang bukti sejumlah uang tunai dan logam mulia emas seberat 850 gram. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni 1. Saudara Awe selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah. 3. Saudara RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah. 4.
4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati. 5. Saudara MLS selaku pihak swasta atau Direktur PT EM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam usai dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Ardhito terlihat mengenakan jaket dengan bertopi putih dan menyeret koper. Ardhito langsung digiring menuju lantai 2 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya KPK mengungkapkan operasi senyap ini terkait dugaan suap proyek.